Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, hari di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak bayar zakat. Yang mereka kumpulkan dinar, dirham tapi tidak bayar zakat. Kata Allah, hari di mana dibakar ya besi yang panas di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, maka ditempelkanlah besi panas tersebut di dahi-dahi mereka, jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, di lambung-lambung mereka, kanan dan kiri. Ini lambung, junubuhum. Wa zuhuruhum, dan di belakang mereka ditempel dengan setrika dengan besi yang sangat panas. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian sembunyikan untuk diri kalian. Tidak bayar zakat, tidak keluarkan zakat. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan-simpan buat diri kalian. Timbul pertanyaan, apa hubungan? Kenapa orang yang tidak bayar zakat, tidak memberikan kepada fakir miskin, ya? Kenapa disiksanya di bagian depan, belakang, kanan dan kiri? Ada yang bisa tahu? Ya. Ada yang bisa tahu? Kenapa Allah tidak mengatakan disiksa kakinya, disetrika kakinya, disetrika dadanya, ya? Disetrika apa namanya? Tangannya, ya? Ada yang tahu? Menyerah aja ya, tidak tahu ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena 4 posisi ini adalah sisi mewakili arah depan jidat, ya, arah kanan lambung kanan, arah kiri lambung kiri, arah belakang zuhur, yaitu pundak. Karena seorang kalau dia berinfak harusnya dia melihat kanan kirinya, depan belakangnya, ada orang miskin, maka dia kasih harusnya. Harusnya uang tersebut dia berikan. Dia punya harta banyak, dia kasih. Depan ketemu orang, kanan dia kasih, kiri ada orang di belakang, perlu dia kasih. Tatkala dia menghalangi sisi dia untuk berinfak dari sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, maka dia pun disiksa dari 4 sisi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara dalil tentang al-jazaa' min jinsil amal yang butuh pengamatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana adab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka jahanam, dari kesedihan yang mereka rasakan, dikembalikan lagi. Jadi orang-orang kafir ini di neraka jahanam dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu neraka seakan-akan mereka mau keluar. Dan mereka sudah semangat keluar, atau dimasukin lagi, tutup lagi. Tadinya mereka dikepung, ditutup, tidak ada tempat keluar. Tiba-tiba terkadang Allah buka mereka semangat untuk keluar, masuk lagi. Allah sisa seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ya, karena itu adalah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Kenapa? Karena kebanyakan mereka terjebak dalam kemaksiatan, ya. Mereka sudah tahu ada kebenaran, ada hak di depan mereka, tapi mereka tidak mau pergi ke kebenaran tersebut. Ya, kenapa? Karena ada kekufuran, kemaksiatan, kenikmatan yang mereka rasakan. Setiap kali ada hidayah di hadapan mereka, mereka tidak mau sambut hidayah tersebut. Setiap kali ada penjelasan tentang agama yang benar, mereka tidak sambut penjelasan tersebut. Setiap ada seruan-seruan dai yang menyampaikan tentang ini benar, mereka tidak mau. Ya. Banyak orang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena, waduh, kalau masuk Islam repot. Nanti khamr tidak boleh lagi, tidak boleh minum bir lagi. Wah, kalau masuk Islam repot. Dosa besarnya saja 30, 70, apalagi dosa-dosa kecilnya. Susah masuk Islam. Kalau masuk Islam repot, tidak bisa lagi pacaran-pacaran. Masuk Islam repot, nanti harus pakai jilbab. Akhirnya mereka tidak jadi masuk Islam, padahal mereka tahu itu kebenaran. Ada hawa nafsu dalam diri mereka yang menawan jiwa mereka. Mereka tahu kebenaran, mereka tinggalkan. Setiap Allah buka kebenaran, mereka tinggalkan. Allah tidak menampakkan kebenaran kepada mereka cuma sekali, bahkan sering berulang-ulang. Orang kafir itu sering dibukakan oleh Allah kebenaran, mereka sudah lihat.
ini benar, ajaran ini benar. Tapi ada hawa nafsu dalam diri mereka yang buat mereka terhalangi untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Maka balasannya di akhirat, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Kata Allah, setiap kali mereka hendak keluar, Allah bukakan pintu, ada jalan menuju surga, mereka mau keluar, sudah sampai depan pintu, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi. Allah permainkan mereka. Nanti mereka di sisa lama dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak keluar, dikembalikan lagi. Karena mereka di dunia dulu seperti itu. Sudah masuk kepada kebenaran, mereka mundur. Takut. Sudah masuk pada kebenaran, mereka mundur. Dan banyak orang seperti itu. Inilah jazaan wifaqa. Balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya tentang ayat yang berkaitan dengan jazaan wifaqan, balasan sesuai dengan perbuatan, yaitu firman Allah, ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini dalam surat Al-Insan, ya. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian malam, dan dari sebagian malam maka sujudlah dan bertasbihlah dengan, ya, atau salatlah dengan salat yang panjang. Jadi Allah suruh sujud yang panjang, Allah suruh juga bertasbih, yaitu dalam salat yang panjang di malam hari. Kenapa? Kata Allah, inna haula yuhibbunal ajilah. Adapun mereka yang tidak salat malam, atau mereka orang-orang kafir, ya, mereka menyukai yang disegerakan. Yang disegerakan, kenikmatan yang disegerakan itu di dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka lupa dengan hari di belakang mereka yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ya. Maka kata para ulama, ya, seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, faman sabbaha Allah lailan tawilan lam yakun dzalikal yaum tsaqilan alaihi. Barang siapa yang di malam hari dia banyak tasbih, dia banyak salat, maka hari kiamat nanti harinya ringan di sisi dia nanti. Ya. Barang siapa yang lama berdiri di malam hari untuk sujud kepada Allah, merasakan beratnya salat malam, maka hari kiamat kelak ringan bagi dia. Ya, ringan bagi dia. Barang siapa yang kurang salat malamnya, kurang sabar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka di akhirat dia akan merasa berat. Maka balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita ingin kita dimudahkan pada hari kiamat kelak, dan hari kiamat yauman tsaqila, kata Allah, hari yang sangat berat, hari yang sangat mengerikan. Ya, kita akan dituntut oleh Allah, dituntut oleh manusia sekitar kita. Makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirul mar'u min akhi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan pada hari tersebut dia tidak ingin bertemu dengan istrinya, tidak ingin bertemu dengan ayah dan ibunya, tidak ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia takut dituntut oleh mereka. Karena kita ini di sekeliling kita ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada hak-hak orang yang harus kita tunaikan. Di antaranya hak istri, di antaranya hak anak, di antaranya hak ibu, hak bapak, hak kakak, hak adik. Yang sering kita lalaikan, hak orang tua terkadang tidak kita tunaikan, jarang kita telepon, jarang kita kunjungi, jarang kita kasih hadiah, jarang kita kasih, ya, menyenangkan hati mereka. Hak anak-anak juga kurang, jarang kita perhatikan, jarang kita ajar ngaji. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Hak istri pun kita lalaikan, jarang kita ajak ngobrol, jarang kita ajak kita senang-senang. Mereka punya hak, ya. Pada hari kiamat kelak orang akan lari dari ini semua. Bayangkan dia lari dari orang terdekatnya. Kenapa hari tersebut yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat. Seharusnya orang-orang terdekat itu dia harapkan untuk menolong dia, namun pada hari itu dia lari karena dia tahu banyak hak mereka yang tidak dia kerjakan. Banyak hak dia yang tidak dia kerjakan. Ya. Oleh karena dia kabur dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya, dari adiknya, dari anaknya, dari istrinya. Maka kalau Anda ingin hari tersebut menjadi hari yang ringan bagi Anda, sisihkan waktu di malam hari untuk berdiri salat malam. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasabbihu wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di malam hari hendaknya engkau sujud dan bertasbih
dengan malam yang panjang. Ya, kalau bisa salat malam setengah jam, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Kalau bisa 1 jam tentu lebih hebat lagi. Kalau bisa 2 jam, Ustaz, kalau 2 jam besok saya enggak kerja, Ustaz, saya bolos kalau begitu caranya. Ya sudah, saya tidak suruh 2 jam, setengah jam. Saya tidak suruh setengah jam, 1/4 jam. Yang penting ada waktu. Ya, lawan kantuk. Beratnya tidur itu sangat berat untuk lawan tidur. Ya, nikmatnya tidur, ya, luar biasa. Mata ini betapa berat untuk kita buka. Tapi kalau kita lawan rasa berat tersebut, kita hadapi keberatan tersebut, maka rasa berat akan Allah hilangkan pada hari kiamat, ya. Taib. Di antara ayat-ayat yang juga menunjukkan lezat menyisil amal tapi butuh pengamatan, seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa sebentar tak carikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang pelaku riba, tentang tukang makan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Sungguhnya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kenapa? Karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu seperti riba, tidak ada bedanya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang makan riba, maka pada hari kiamat kelak mereka berdiri dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa seperti orang gila? Karena waktu mereka di dunia mereka seperti orang gila. Mereka sudah tahu riba tidak sama dengan jual beli, tapi mereka menghalalkan riba dengan alasan riba sama dengan jual beli. Semua orang tahu riba lain, jual beli lain. Semua orang tahu rentenir tidak sama dengan jual beli. Semua orang tahu. Ya mereka sudah tahu itu enggak boleh. Kemudian mereka nekat mengatakan sama. Kamu seperti orang gila saja di dunia ini, nekat mengatakan sesuatu yang berbeda dikatakan sama. Kalau ada yang mengatakan timur dan barat sama, itu orang gila. Ada yang mengatakan utara dan selatan sama saja, itu orang gila. Ada yang mengatakan laki-laki dengan perempuan sama, sebenarnya itu orang gila. Ada yang mengatakan hubungan laki-laki dengan perempuan dengan homoseksual sama, itu orang gila. Semua orang tahu itu beda. Demikian juga orang yang mengatakan riba sama dengan jual beli, itu juga seperti orang gila. Maka balasannya pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang gila. Mengerikan. Banyak orang yang makan riba, hati-hati. Ya. Karena di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka seperti orang gila. Di antara hal yang ya membuat saya sangat lucu ya, tertawa, ada pengajian judulnya, kalau nggak salah intinya masuk surga dengan kerja di bank ya. Sebentar saya carikan. Ada iklannya? Masih ada nggak? Sebentar saya lihat. Iya. Undangan pengajian. Seluruh kepada yang terhormat seluruh pekerja kancah bank titik di kota titik. Acara pengajian rutin tempat lantai 2 jam 4 sore. Tema kerja di bank insya Allah masuk surga. Ini di antara judul pengajian yang paling aneh yang pernah lewat dalam hidup saya. Subhanallah. Orang semua bilang riba haram, dia bilang kerja di bank masuk surga. Ya. Ini bukan bank syariah, bank konvensional. Jadi orang makan riba di dunia, di akhirat nanti dibangkitkan seperti orang gila.
Di antara ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, namun butuh pengamatan, seperti Allah mengkisahkan orang-orang munafik tatkala di hari kiamat, tatkala mereka hendak melewati sirat. Ya. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Saya carikan ayatnya dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ayat 13. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika orang-orang munafik, baik munafik yang laki-laki maupun yang munafik perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami wahai orang yang beriman. Kata orang munafik kepada orang beriman, tunggulah kami, laki-laki perempuan, munafik munafiqat. Tunggulah kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil secercah dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, carilah cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu dijadikanlah pintu di antara mereka, dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka berkata kepada orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar kata orang beriman, orang munafik, kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Wa tarabbastum wartabatum, kalian telah menunggu-nunggu keburukan bagi orang-orang beriman. Wartabatum, dan kalian ragu. Wa gharatkumul amani, dan kemudian angan-angan telah menipu kalian. Hatta jaa amrullah, sampai datang perkara Allah. Wa gharrakum billahil gharur, kalian telah terpedaya. Ayat ini bercerita tentang orang munafik. Jadi tatkala di hari kiamat kala Allah bentangkan sirat di atas neraka jahanam, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, penyembah berhala, tidak ada yang lewat sirat, semuanya sudah lemparkan dalam neraka jahanam sebelumnya. Jadi orang-orang penyembah berhala, orang kafir yang KTP-nya kafir-kafir semua, ateis-ateis, semuanya masuk neraka sebelumnya. Yang disuruh lewat sirat di antaranya orang beriman dengan orang munafik, karena KTP mereka Islam. KTP mereka Islam, ngakunya mereka Islam. Maka di awalnya hum fi dzulmah, mereka dalam kegelapan. Kemudian disuruh lewat sirat. Kalau lewat sirat gelap, bahaya, langsung jatuh. Ahaddu minas saif wa adakum minas sya'r, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di sampingnya ada kalalib, besi-besi akan mencabik-cabik manusia. Siap dikait dan dimasukkan dalam neraka, di bawahnya neraka jahanam. Maka semuanya dikasih cahaya, orang munafik dikasih cahaya, orang mukmin dikasih cahaya. Mereka sudah senang dapat cahaya. Tiba-tiba orang-orang beriman berjalan, cahaya mereka diredupkan. Cahaya orang-orang munafik diredupkan. Allah menipu mereka. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Kata Allah, sungguh orang munafik menipu Allah. Seakan-akan KTP-nya Islam, dalam hatinya benci sama Islam. Dan ini banyak orang seperti ini. Tidak suka dengan syariat Islam dikerjakan, tidak suka kalau ada wanita berjilbab. Ya. Tidak suka kalau Islam jaya, tidak suka kalau Islam yang memimpin. Tidak suka, benci dengan syariat Islam. Apa itu sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil, benci, sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit hadis. Dia benci dengan Islam sebenarnya. Dia mau ikut Islam dengan hawa nafsunya. Mau saya Islam modelnya begini. Jangan terlalu berlebihan. Terus bagaimana? Ya, jangan terlalu fanatik. Maksudnya bagaimana? Ya udah, enggak usah ke masjid, enggak usah ke sini, enggak usah anu. Dia bikin aturan Islam semaunya dia. Dia benci dengan syariat Islam, ini orang munafik. Tapi KTP-nya apa? Islam. Ya, KTP-nya Islam. Ya. Maka mereka menipu Allah, kata Allah, wa huwa khadi'um, Allah tipu mereka. Di hari kiamat kala Allah berikan cahaya kepada mereka, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya tersebut. Waktu orang-orang beriman melihat cahaya orang munafik dihilangkan, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Setelah itu terpisahlah orang beriman dengan orang munafik. Waktu terpisah, orang-orang munafik teriak, Yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai orang beriman, bukankah kami dahulu sama kalian?
Qalu bala, benar. Mereka orang munafik zaman dulu masih mending daripada sekarang. Orang munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat berjamaah atau tidak? Mereka salat berjamaah. Duhur berjamaah mereka datang, asar berjamaah mereka datang, maghrib berjamaah mereka datang. Yang mereka tidak datang biasanya isya sama subuh. Kenapa? Karena gelap, tidak kelihatan, tidak datang, tidak ketahuan. Tapi kalau duhur, asar, mereka datang biar kelihatan. Mereka terkadang bayar zakat, ya. Mereka terkadang bayar zakat sama orang. Terkadang mereka ikut jihad, terkadang. Jadi kata mereka, bukankah kami dahulu sama mereka, sama kalian? Orang beriman mengatakan, qalu bala, benar, kalian dulu bersama kami. Akan tetapi kalian dahulu, ya, menipu diri kalian, kalian dahulu menunggu keburukan bagi kaum muslimin, kalian dulu ragu dan seterusnya. Jadi Allah balas, ya, al jaza' min jinsil amal. Selama ini mereka menampakkan kebenaran dalam hati mereka, ternyata ada keburukan, maka pada hari tersebut Allah cabut cahaya tersebut. Fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qablihi al-'adzab. Maka Allah bikin apa namanya? Pintu yang memisahkan mereka dengan orang-orang beriman. Dalamnya penuh rahmat untuk orang beriman, luarnya penuh dengan azab untuk mereka. Selama ini mereka menampakkan iman, dalamnya kufur. Sekarang Allah perlihatkan, diperlihatkan kekufuran, dalamnya apa? Rahmat. Luarnya azab, dalamnya apa? Rahmat. Karena selama ini mereka sebaliknya, dalamnya kufur, luarnya rahmat, maka pada hari tersebut juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.